Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri dan juga panitia penyelenggara lomba dakwah Kejar Mimpi Lokso Mawe dan juga teman-teman Gen Z yang berbahagia. Kita sebagai anak muda tentunya memiliki banyak sekali ambisi, keinginan, mimpi dan cita-cita yang ingin kita perjuangkan. Tentunya kita senantiasa meminta bantuan Allah. Selain berusaha, kita juga selalu berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan. Untuk itu, izinkan saya, Nela Nur Azizah dari Universitas 11 Maret, menyampaikan sebuah dakwah singkat yang berjudul Mengejar Mimpi, Jangan Lupakan Jati Diri. Jati diri kita sebagai umat Rasulullah SAW dan juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita harus senantiasa berada di jalan yang benar dalam keadaan suka maupun duka. Fenomena yang saat ini terjadi, banyak mahasiswa yang mendapatkan tugas kuliah saat libur lebaran. Ya, termasuk salah satunya saya, di mana kita sebagai mahasiswa tentunya harus pandai-pandai menyikapi hal ini. Seperti kita bisa bernegosiasi dengan dosen, di mana negosiasi itu sendiri udah dianjurkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari jalan keluar, dan juga bisa bermusyawarah dengan dosen tersebut. Namun apabila negosiasi pun tidak berjalan dengan lancar, tentunya kita sebagai mahasiswa yang harus mencari solusi dengan diri kita sendiri. Tentunya di bulan suci Ramadan ini kita tidak ingin ketinggalan, yaitu 10 malam terakhir bulan Ramadan, di mana di antara 10 malam tersebut ada malam Lailatul Qadar. Tentunya kita tidak ingin ketinggalan, karena kita harus segera menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan fokus beribadah. Namun kita tidak hanya fokus mengerjakan tugas, karena kita harus tetap beribadah kepada Allah dan tidak melupakan kewajiban kita. Karena kita harus senantiasa berdoa dan meminta bantuan kepada Allah untuk memudahkan jalan kita melewati langkah-langkah kecil dalam hidup kita menuju kesuksesan kelak. Di mana Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum walladzina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, maka berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan jalan bagimu. Dan sesungguhnya barang siapa yang menyombongkan diri dari menyembahku, maka ia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Selain dari cerita seorang mahasiswa, saya juga ada sebuah fenomena dari kalangan siswa kelas 12 SM, di mana saat ini para siswa kelas 12 ini ingin sekali mengejar impiannya, yaitu masuk ke PTN favorit demi
mendapatkan kuliah di tempat yang mereka inginkan, di universitas ketiga, dan juga di prodi yang mereka impikan. Dan pada saat itu pasti mereka akan selalu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, berbaring siang, sore, malam, terus berdoa kepada Allah, meminta agar lolos PTN. Dan setelah Allah mengabulkan, banyak yang lupa akan kewajibannya, banyak yang melalaikan sholatnya, banyak yang imannya justru menurun dibandingkan pada saat ia ingin sekali masuk PTN. Sifat manusia yang datang pada Allah pada saat hanya membutuhkan sesuatu. Sifat manusia tersebut telah disebutkan Allah dalam firman-Nya, Quran surat Yunus ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insana dhurru da'ana lijambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna 'anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrim massah kadzalika zayyana lil muslimina ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan apabila manusia ditimpa musibah, maka ia akan datang kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk maupun berdiri. Tetapi apabila bahaya tersebut telah diangkat darinya, maka ia akan kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah ia tidak pernah berdoa kepada kami untuk dihilangkan bahaya daripada mereka. Demikianlah akan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas atas apa yang mereka kerjakan. Dari cerita di atas kita dapat petik hikmah bahwa kita harus senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sedih maupun senang, suka maupun duka. Kita melibatkan Allah dalam segala urusan kita, dalam langkah-langkah kecil dalam hidup kita, maupun setelah kita meraihnya. Kita harus senantiasa mengingat Allah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha tanpa doa itu sombong, dan doa tanpa usaha itu omong kosong. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.